wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un ilailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iya kan iyyaka ada nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa filah yang Allah rahmati. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin nikmat atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Kita memperbanyak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai cinta kita kepada Rasulullah, sebagai bakti kita kepada Rasulullah, dan kita juga mengharapkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iwafilah yang dirahmati Allah, kita ngaji sirah nabawiyah, menghayati bagaimana kehidupan Nabi SAW, bagaimana perjuangan Nabi SAW, dan pelajaran serta teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak aspek, ya baik itu dari sisi kehidupan pribadi, sosial, kemasyarakatan, kenegaraan, ya termasuk juga dalam hal keluarga. Dan kita juga bisa belajar tentang bagaimana karakteristik ya masyarakat yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita juga bisa melihat ya tentang bagaimana keluarga Nabi SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah menikah dengan istri pertama yaitu Ibunda Khadijah, dan beliau hidup sebagai pasangan monogami itu 15 tahun lamanya. Baru setelah wafatnya Ibunda Khadijah, baru Rasulullah menikahi beberapa orang Ummahatul Mukminin ya. Menurut catatan bahwa beliau menikahi sekitar 13 wanita ya. Eh, Dua di antaranya wafat ketika Rasulullah masih hidup, yaitu Ibunda Khadijah dan Zainab binti Huzaimah. Ini yang meninggal meninggal dunia ya dengan kemudian Rasulullah meninggalkan dua meninggalkan 9 lainnya menjadi janda ketika Rasulullah wafat ya. Karena yang duanya lagi menurut catatan dua wanita lainnya tidak hidup bersama beliau ya. Salah seorang di antaranya adalah dari Bani Kilab, yang satunya lagi dari Bani Kindah ya. 11 menurut 13 yang dinikahi Rasulullah, dua tidak tinggal sama Rasulullah ya karena mungkin ada satu alasan lainnya. Kemudian dua sebelumnya adalah wafat ketika Rasulullah masih hidup, yaitu Ibunda Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Nah, pernikahan Nabi dengan beberapa wanita ini ternyata memang punya ini ya, dimensi dakwah yang luar biasa. Karena ada salah satu tradisi Arab eh, yang kemudian ya kalau tradisi sosial kultur yang kemudian ini ini menjadi sarana dakwah yang sangat efektif, yaitu tentang hubungan besan ya. Jadi di antara tradisi bangsa Arab adalah bagaimana mereka menghormati perbesanan ya, hubungan pernikahan itu sangat mereka hormati. Jadi keluarga besan menurut mereka ya masyarakat sosiokultur masyarakat Arab ketika itu adalah keluarga besan ya, besan yang kita ya sering besanan gitu kan kalau ketika eh, hubungan karena pernikahan gitu ya. Menurut mereka ini merupakan salah satu pintu untuk menjalin kedekatan antara beberapa suku yang berbeda. Apalagi masyarakat Arab itu kan masyarakat yang eh, secara eh, kultur dan kemasyarakatan itu sangat apa namanya ditentukan oleh persukuan gitu ya.
nggak ada negara Arab ketika itu ya. Jadi di Jazirah Arab itu tidak terbentuk seperti masyarakat tatanan masyarakat yang punya administratif kayak gitu ya, seperti negara ya. Maka bangsa Arab ketika Islam belum hadir itu adalah suku-suku yang berdiri sendiri-sendiri, bahkan nggak bisa disatukan gitu kan ya. Mereka terikat dengan ikatan kesukuan. Nah, salah satu nilai historis yang bagus adalah bagaimana mereka itu menghormati hubungan perbesanan, ya menikah dengan eh, suku yang besar itu kan ya. Itu adalah sebuah ke, ke apa namanya nilai strategis gitu ya, karena bisa menghubungkan, menjalin kekerabatan antara dua suku ya. Nah, menurut anggapan mereka, mencela dan memusuhi besan merupakan aib yang dapat mencoreng muka. Ya, ini di tengah masyarakat yang dikatakan masyarakat jahiliyah pun sebenarnya ada hal-hal positif yang mereka anggap sebagai sebuah value dalam bermasyarakat. Salah satunya, kalau memerangi, memusuhi, mencela besan itu aib. Ya. Begitupun juga mereka kalau masuk ke dalam sebuah rumah, di situ ada anak kecil, ada wanita, kemudian mendobraknya itu kan ya, itu juga aib, itu kan ya, aib di tengah pandangan masyarakat jahiliyah itu kan ya, masyarakat Arab ketika itu. Maka ketika Rasulullah mau hijrah kan, dikepung tuh oleh pemuda-pemuda Quraisy ya, mau dibunuh gitu kan ya. Logika kita kan kenapa nggak didobrak saja pintunya, kemudian masuk, kemudian diserang Rasulullah. Ya. Ternyata Rasulullah ketika itu tinggal di rumah Ummu Hani ya, saudaranya Rasulullah ya, kerabat Rasulullah dari keluarga besar Abu Thalib gitu ya. Abdul Muthalib gitu ya. Keluarga besar Abu Thalib ya. Kemudian orang-orang nggak mendengar oh ada bayi, ada anak kecil itu ya. Mereka tetap berjaga di depan pintu gitu ya. Ini salah satu eh, mereka di tengah masyarakat jahiliyah pun ternyata punya norma-norma, value-value yang mereka junjung tinggi ya, termasuk juga gemar bersedekah itu kan ya. Itu tradisi Arab juga. Mereka orang Arab gemar bersedekah itu kan ya. Dan kita bisa rasakan sekarang kalau lagi umroh tuh mereka, kalau kita lagi umroh ya atau berhaji, oh, mereka sering berlomba-lomba kan, ngasih air di jalanan, terus kemudian ngasih makanan, apalagi waktu buka puasa Senin Kamis, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah, memberikan makanan. Ternyata itu juga adalah ada nilai historisnya dengan eh, kebiasaan ataupun juga value-value yang dimiliki oleh bangsa Arab. Nah, di sini dalam hal pernikahan Rasulullah ya, jadi Rasulullah itu eh, menikahkan juga ya. Tujuan pernikahannya itu juga dilihat dari nilai historis ini ya. Tujuan yang bisa kita baca, mengapa juga beliau berbesan dengan Abu Bakar As-Siddiq, berbesan dengan Sayyidina Umar dengan menikahi Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, kemudian mengapa beliau juga menikahkan putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Begitupun juga Ruqayyah, kemudian dan Ummu Kulsum ya, dinikahkan dengan Utsman bin Affan ya. Tentu tidak secara sekaligus ya, karena awalnya Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum eh, Ruqayyah, kemudian Ruqayyah wafat, kemudian dinikahkan kepada Ummu Kulsum. Ini apa? Mengisyaratkan bahwa beliau ingin menjalin hubungan yang benar-benar erat dengan empat orang sahabat ini yang berjuang besar mendampingi Rasulullah di masa krisis yang berkat kehendak Allah akhirnya masa-masa krisis itu dapat dilewati dengan selamat. Nah, kemudian tentang pernikahan Rasulullah dengan eh, beberapa ummul mukminin, kan ya. Kita melihat bahwa ternyata ini adalah hal-hal yang strategis yang kemudian berdampak baik pada dakwah Islam ya, dampak baik terhadap hubungan dengan eh, orang-orang yang sebelumnya memusuhi Islam. Kita lihat misalkan adalah setelah Rasulullah menikahi Ummu Salamah ya.
Ummu Salamah adalah istri baginda Nabi dari keluarga Bani Makhzum. Ya, jadi Ummu Salamah ini dinikahi. Ummu Salamah itu adalah istri yang eh, menurut urutan pernikahan itu yang keenam, gitu ya. Ummu Salamah Hindun nama aslinya, gitu ya, atau nama panggilannya juga disebut Hindun binti Abu Umayyah. Ya. Sebelumnya dia adalah istri Abu Salamah yang meninggal dunia pada bulan Jumadis Tsaniyah tahun 4 Hijriah. Nah, dinikahi Rasulullah pada tahun yang sama di bulan Syawal. Ya. Nah, Ummu Salamah itu dari keluarga Bani Makhzum yang satu keluarga atau satu perkampungan dengan Abu Jahal, dengan Khalid bin Walid. Ya, jadi Abu Jahal, Khalid bin Walid itu ya, itu adalah satu klan atau satu keluarga dengan Ummu Salamah. Nah, ternyata setelah pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah dari keluarga Bani Makhzum ini ya, apa yang terlihat ya? Ini yang membuat sikapnya Khalid bin Walid tidak segarang, tidak sesangar sikapnya sewaktu masa perang Uhud ya. Karena perang Uhud itu kaum muslimin kan hampir menang, tapi Khalid bin Walid melihat celah di situ ada menyerang balik kaum muslimin. Bahkan setelah pernikahan ini bahkan akhirnya dia Khalid bin Walid itu masuk Islam nggak lama setelah itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketaatan. Ini dampak dari pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah ya. Bahkan itu ya ada juga dengan antara pernikahan Rasulullah dengan keluarga Abu Sufyan ya. Abu Sufyan kita tahu dia dia itu adalah pemimpin orang Quraisy yang memimpin perang Uhud, yang memimpin perang Khandaq itu Abu Sufyan. Abu Sufyan nggak berani menghadapi beliau dengan permusuhan setelah beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikahi putrinya yaitu Ummu Habibah ya. Ummu Habibah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan ya. Ini yang dinikahi oleh Rasulullah secara ini ya online atau jarak jauh nih ya karena Ummu Habibah itu ketika itu sedang berada di Afrika di Habasyah di Ethiopia karena Ummu Habibah termasuk gelombang orang yang eh, hijrah ke Habasyah ya. Kemudian dia dinikahi ketika Rasulullah mengirimkan surat-surat kepada para raja tahun ke-7 Hijriah dan menyampaikan lamarannya kemudian eh, dinikahkan menikahi Ummu Habibah baru kemudian nanti ikut dalam rombongan pulang dari Afrika dari Habasyah ke Madinah bersama dengan sahabat yang merupakan juga saudara Rasulullah yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Nah ini dampaknya Abu Sufyan nggak berani menghadapi beliau dengan permusuhan ya berkat juga karena pernikahan Rasulullah dengan putrinya yaitu Ummu Habibah. Begitu juga yang terjadi dengan keluarga ataupun suku Bani Mustalik dan Bani Nadir. Bani Mustalik itu adalah eh, dulu keluarga orang Arab dengan kabilah besar itu ya, Bani Mustalik. Bani Nadir itu keluarga dari Bani Israel ya, keluarga dari Safiyah binti Huyai yang enggak lagi melancarkan permusuhan setelah beliau menikahi Juwairiyah dan Safiyah ya. Juwairiyah adalah wanita yang banyak berkahnya ya. Bahkan Juwairiyah merupakan wanita yang paling banyak mendatangkan barokah bagi kaumnya. Kenapa? Karena setelah dia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kemudian membebaskan 100 keluarga dari kaumnya. Karena ya para sahabat ketika itu berkata mereka adalah para besan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja hal ini sangat mengundang simpati manusia dalam eh, dan memberikan kesan ya di dalam jiwa ya. Jadi pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah satu adalah dimensi dakwahnya ya tentang bagaimana hubungan besan sesuatu yang dihormati di kalangan masyarakat Arab dan mereka malu kalau harus
memerangi besan, menyakiti besan, gitu ya. Lebih lebih besar dari itu, tentu uh, punya uh, bagian ataupun juga siar-siar yang uh, sangat bermanfaat ya, karena bagaimana perempuan ini punya andil besar ya dalam mengajarkan syariat dan hukum-hukum ya. Dan ini adalah bagian dari pemberdayaan mereka dengan berbagai pengetahuan Islam ya. Dan Rasulullah menikahi mereka dengan membekali mereka mendidik para wanita ini ya, kemudian menjadi juru dakwah, menjadi eh, pendakwah bagi kaumnya dan kaum wanita. Para ummahatul mukminin, istri Rasulullah ini mempunyai keutamaan yang amat besar dalam mengajarkan berbagai kondisi ya tentang kehidupan rumah tangga ya, tentang adab dalam rumah tangga yang itu hanya bisa dijelaskan oleh kaum kaum wanita gitu ya. Poin pertama tentang dimensi dakwah dalam pernikahan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernikahan Rasulullah ya dimaksudkan juga untuk ada juga yang dimaksudkan untuk menghapus tradisi jahiliyah, menghapus kebiasaan-kebiasaan yang sudah melegenda di dalam masyarakat ya. Dan itu harus di apa namanya? Dirapihkan atau diluruskan, bukan hanya dengan anjuran, bukan hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan tindakan ya. Salah satunya adalah tentang yang bertujuan untuk menghapus jahiliyah adalah tentang pandangan tentang anak angkat ya. Dulu sebelumnya bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Maka eh, anak angkatnya Rasulullah kan pernah dipanggilnya adalah Zaid bin Muhammad, yang setelah turun ayat bahwa anak angkat itu tidak boleh dinasabkan dengan eh, bapak angkatnya ya, tetap dia punya eh, biologis apa namanya, nasab biologis ya. Zaid bin Harisah, maka kemudian dipanggil Zaid bin Harisah karena tentang nasab ini sesuatu yang dijaga, lima hal fundamental yang dijaga dalam agama ini ya. Syariat itu diturunkan untuk menjaga lima hal ini ya, menjaga agama, menjaga kewarasan, menjaga harta, menjaga jiwa, dan menjaga nasab keturunan. Nah, dalam hal pernikahan ini ya, Rasulullah eh, menga- ya Rasul sebagai eh, manusia yang ditunjuk oleh Allah ya, mengemban misi dakwah ya, mengemban misi kerasulan ya, kemudian diturunkan untuk menghapus kepercayaan jahiliyah. Kepercayaan bangsa Arab jahiliyah bagi bapak angkat berlaku seluruh hak dan hal-hal yang diharamkan seperti bagi anak kandungnya sendiri ya. Dan kepercayaan ini sudah melegenda mengakar kuat di dalam hati orang-orang Arab ya. Nggak bisa dihapus begitu saja gitu kan ya. Maka ini juga penting memang ketika mau memperbaiki sebuah tradisi, culture maupun juga eh, etos kerja mungkin di lingkungan kerja, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa cukup dilakukan dengan kata-kata, tapi perlu tindakan yang nyata. Nah, di sini tentang kepercayaan yang bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan Islam dalam masalah pernikahan, cerai, warisan dan lain-lain ya. Nah, di sini eh, Rasulullah diutus ya kemudian untuk mengenyahkan kepercayaan ini. Allah memerintahkan untuk menikahi putri bibi beliau, yaitu Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Jadi ini juga menghapus tentang tradisi bahwa oh anak angkat itu punya hak dan kewajiban sama seperti anak kandung gitu ya. Nah, dianggap sebagai tabu menikahi mantan istri anak angkat gitu kan ya di tengah masyarakat Arab. Nah, di sini Rasulullah diutus oleh Allah untuk meluruskan syariat ini ya. Yang sebelumnya ya Zainab binti Jahsy ini adalah istrinya Zaid ya, anak angkatnya Rasulullah. Karena nggak ada kecocokan antara Zaid dan Zainab,
maka Zaid ada niat untuk menceraikannya. Dan peristiwa ini terjadi pada saat kondisi masyarakat itu ya, golongan kaum muslim itu sedang menunjukkan ketundukannya kepada Rasulullah, dan kaum muslimin ya eh, sedang dalam kondisi yang mungkin juga banyak orang yang sudah mulai masuk Islam, meskipun ada yang baru masuk kemudian masih perlu bimbingan gitu kan ya. Dan ini tentu saja ketika perintah ini datang gitu kan ya, ini menjadi ujian. Ujian bagi Rasulullah, ujian juga buat kaum muslimin yang hidup ketika itu. Bagaimana sebenarnya ya secara logika kemanusiaan, Rasulullah ini khawatir terhadap gunjingan, terhadap makar yang mungkin nanti disampaikan oleh orang-orang munafik, oleh orang musyrik, oleh orang Yahudi yang bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan dampak kurang baik terhadap jiwa orang-orang muslim yang lemah ya. Karena kondisinya lagi asik nih, lagi eh, stabil, masyarakat lagi sedang disusun tentang kehidupan bermasyarakat ya di Madinah. Tapi kemudian perintah syariat ini adalah untuk meluruskan tentang tradisi jahiliyah. Nah, ketika itu beliau Rasulullah khawatir ya terhadap mungkin nanti eh, tudingan miring ya, terus kemudian pandangan orang-orang terhadap beliau dan syariat ini ya. Nah, kemudian beliau meminta ataupun ingin agar Zaid ya itu tidak usah menceraikan istrinya ya. Ini logika kemanusiaan. Zaid tidak usah menceraikan istrinya agar beliau tidak mendapat ujian karena masalah ini, agar juga umat ini tidak sampai eh, yang orang-orang yang lemah imannya kemudian jadi berbalik meninggalkan Islam ya. Maka nggak dapat diragukan lagi keraguan-raguan dan kebimbangan beliau ini, tentu saja itu secara naluriah kemanusiaan. Tapi sekali lagi, posisi Rasulullah itu sebagai utusan, sebagai Rasul, ya. Karena itu Allah kemudian menegur Rasulullah ya, ataupun juga mengingatkan Rasulullah ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 37 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang-orang, ya, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ya, ya, Rasulullah ada secara kemanusiaan khawatir juga nanti setelah isu ini takutnya digoreng oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang musyrik yang kemudian melemahkan orang-orang Islam yang lemah imannya ya. Dan tapi ya posisi Rasulullah ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah otentik kalam Allah, firman Allah ya. Dan Rasulullah adalah yang menyampaikan kalam Allah ini, Al-Qur'an ini ya. Bukan karangan Rasulullah ya, bukan uh, yang dibuat-buat oleh manusia ya. Karena secara hitung-hitungan uh, strategis ini uh, kurang strategis gitu ya, kurang 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 uh, strategis untuk bicara tentang bagaimana nanti dampaknya terhadap kondisi masyarakat ya. Tapi sekali lagi Rasulullah diutus ya untuk menyempurnakan akhlak manusia, menjadi apa, meluruskan syariat-syariat yang bengkok gitu kan ya. Dan akhirnya kemudian Zaid menceraikan istrinya yaitu Zainab binti Jahsi, lalu Rasulullah menikahinya pada saat terjadi pengepungan terhadap Bani Quraizoh setelah habis masa iddahnya dengan Zaid tadi. Dan Allah mewajibkan pernikahan ini dan tidak memberikan kepada beliau untuk menentukan pilihan ya. Karena ini adalah bimbingan wahyu ya. Allah yang memerintahkan untuk Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy.
ini adalah momentum juga untuk meluruskan syariat ya tentang tadi hubungan anak angkat ya. Kemudian eh, menghapus ya pandangan bahwa tadi menikahi mantan anak angkat itu tidak eh, dianggap tabu di masyarakat jahiliyah ketika itu. Dan ini Allah sendiri yang mengatur pernikahan ini ya. Dalam firman-Nya surat Al-Ahzab tadi ya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Jadi ini tujuan pernikahan Rasulullah dalam konteks ini adalah untuk penghapusan aturan yang berlaku sebelumnya ya. Dan ini juga pengajaran buat kita bahwa kadang untuk merubah sesuatu, merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik ya. Merubah tradisi, merubah eh, yang kebiasaan-kebiasaan itu tidak karena tidak cukup hanya dengan ucapan ya. Tidak hanya cukup dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan nyata ya. Dan eh, perintah Allah juga jelas dalam surat Al-Ahzab ayat 5, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Ya. Dan ini Allah kemudian memerintahkan ya Rasulullah kemudian mengganti nama Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harisah. Buat Zaid tentu ini adalah sedih kan karena beliau bahagia ketika dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah mengganti yang lebih baik karena Zaid adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, ya kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi kaum muslimin dan seterusnya. Nama Zaid disebut, dipanggil dan dibaca sampai akhir alam ini, ya sampai kiamat nanti. Nah, ini tentang tadi pelajaran bahwa untuk melakukan perubahan sesuatu, suatu perubahan ke arah yang lebih baik ya, kadang tidak cukup dengan kata-kata, harus ditunjukkan dengan perbuatan ya. Mau merubah tradisi kebiasaan korupsi nggak bisa dengan hanya kampanye ya, hilangkan kebocoran dan sebagainya, tapi harus diwujudkan dengan tingkah perilaku dan sebagainya. Dan berapa banyak tradisi yang sudah terlanjur berlaku dan sudah mengakar ya, nggak bisa dihapus begitu saja ya, hanya dengan ucapan, tapi harus juga dengan dibarengi dengan tindakan nyata yang mengajak kepada perubahan itu. Ini bahkan dalam sebuah peristiwa perjanjian Hudaibiyah ketika itu ya. Ini level sahabat ya. Di sana ada orang-orang Muslim yang keadaannya seperti yang eh, disampaikan ya oleh Urwah bin Mas'ud ketika itu mengatakan bahwa kaum Muslimin itu begitu ini ya tabaruknya kepada Rasulullah ya sampai kaum mereka itu melihat Rasulullah wudhu mereka berlebut air yang bekas percikan Rasulullah itu ya. Mereka menadahinya ya kemudian saling berebut sisa air wudhu beliau hingga hampir-hampir seperti berantem. Ini artinya begitu tawadunya cintanya kepada Rasulullah ya sehingga kemudian dalam peristiwa Hudaibiyah mereka kan sudah berikhram tuh dari Madinah ya. Tapi kemudian niat umroh udah perjalanan panjang jalan kaki ya dari Zulhulaifah Bir Ali sampai ke mendekati kota Mekah. Sekarang aja naik mobil 5 sampai 6 jam kan ya. Ini jalan kaki berhari-hari udah mau masuk Mekah terus tidak boleh sama orang-orang Quraisy ya. Rasulullah ketika itu eh, bilang ya karena kita terikat perjanjian Hudaibiyah ya. Tapi orang-orang kemudian enggan gitu kan ya, ngerasa sudah bulat tekadnya mau umroh gitu ya. Tapi harus batal tahun itu. Rasulullah memerintahkan mereka ya agar ya sudah
membatalkan niat umrohnya, motong hewan sebagai bayar denda karena sudah berihram tapi tidak jadi umroh itu kan. Rasulullah masih perintah gitu ya. Padahal ini masyarakat kaum yang begitu mencintai Rasulullah, tabaruk kepada Rasulullah ya. Ketika itu tidak ada yang mau bergerak tuh karena rasa mungkin ya kita merasakan jiwa sisi kemanusiaan ya. Dongkol mau umroh tapi nggak jadi gitu ya. Tapi kemudian eh, tidak jadi gitu ya. Rasulullah merintahkan untuk bertahalul, nyembelih hewan kurban. Nggak ada yang bergerak tuh orang-orang itu kan ya. Nggak ada yang bergerak. Tapi kemudian eh, Ummu Salamah ketika itu istri yang menyertai Rasulullah dalam Hudaybiyah eh, bilang gitu ya. Rasulullah bilang kepada Ummu Salamah, orang-orang nggak pada bergerak. Kata Ummu Salamah, lakukan saja apa yang kamu kerja, lakukan saja, potong rambut, kemudian eh, menyembelih hewan ya sebagai tanda eh, dam untuk membatalkan umroh, umroh atau membatalkan niat tadi ikhram gitu kan ya. Ketika dengan kata-kata nggak manjur, tapi dengan tindakan akhirnya orang-orang kemudian langsung eh, menyembelih kurban ya, langsung bangkit dan menyembelih kurban kemudian bertahalul. Ini menunjukkan ya dampak jelas tentang perbedaan pengaruh tindakan dengan perkataan ya untuk menghapus sebuah tatanan yang sudah mapan sekalipun gitu ya. Ini Rasulullah mencontohkan pernikahan Rasulullah dengan mantan istri Zaid. Dan ini juga ujian yang berat ya buat buat Rasulullah juga ini jadi ujian ya. Karena orang-orang munafik menyebarkan isu dan desas-desus yang macam-macam ya berkaitan dengan pernikahan ini. Dan seperti perkiraan ya, Rasulullah memperkirakan ini ya secara hitung-hitungan kemanusiaan gitu. Rasulullah memperkirakan mereka akan menimbulkan pengaruh yang nggak baik terhadap jiwa orang-orang Muslim yang lemah, masih lemah imannya. Terlebih lagi Zainab ya, ini ujian yang luar biasa ya. Zainab adalah istri beliau yang kelima ya. Jadi Zainab binti Jahsy ini adalah istri Rasulullah yang kelima. Sementara orang-orang Muslim ya sudah apa namanya tidak diperkenan. Jadi karena ketika itu orang-orang ya orang-orang Muslim ya diperkenankan menikah tidak lebih dari 4 orang. Dan Zainab sendiri sudah dianggap sebagai anak sendiri bagi Rasulullah. Padahal ya menikahi janda anak sendiri dianggap sebagai perbuatan keji oleh pandangan jahiliyah. Ya. Maka dalam surat Al-Ahzab Allah menurunkan 2 topik sekaligus ya yang disampaikan 2 topik sekaligus yang menuntaskan tentang tradisi jahiliyah ya. Dan ini dengan begitu para sahabat menjadi tahu bahwa anak angkat tidak mempunyai pengaruh khusus dalam Islam ya. Dan Allah memberi kekhususan bagi Rasulullah SAW untuk menikahi beberapa orang wanita yang tidak diperkenankan bagi orang lain ya karena beberapa tujuan tertentu. Jadi memang dari sini dari dalam pernikahan Rasulullah ya tadi kita bahas dua dua sisi paling enggak ya kita lihat ya tentang tadi masyarakat Arab gitu ketika itu memandang perbesanan hubungan perbesanan itu sesuatu yang eh, dihormati ya dianggap sebagai perbuatan keji perbuatan buruk ketika memusuhi besan memusuhi yang hubungan kekeluargaan sekarang pernikahan ya. Kedua menghapus tradisi buruk kebiasaan buruk itu tidak cukup dengan kata-kata tapi juga dengan
perbuatan. Ini pengajaran buat kita semua saat ini pun itu kan ya. Dari konteks contoh tadi pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy ya. Dalam peristiwa Hudaybiyah ketika orang-orang enggan untuk bertahalul, tapi Rasulullah memberikan contoh ya. Jadi baik itu dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat, kadang nggak cukup dengan kampanye slogan-slogan, tapi butuh aksi nyata, contoh-contoh yang bisa menginspirasi, yang kemudian mudah dijalankan. Ini yang syariat tentang bagaimana Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita, karena setiap pribadi Rasulullah, setiap kehidupan Rasulullah itu dalam berbagai peran itu adalah contoh teladan untuk umatnya, untuk kita semua. Baik Ibu Bapak yang Allah hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silahkan kalau ada tambahan tausiah maupun juga diskusi.